Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya dulur logistik di Rumah Logistik Alfi Jawa Timur. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial karena ini di lingkungan Alfi Indonesia juga, tetapi dari DPW Alfi Jawa Tengah. Dan ini adalah kunjungan balasan dari beberapa waktu yang lalu. Alfi Jawa Timur berkunjung ke Jawa Tengah dan ini membangun sebuah keakraban. Luar biasa memang antar DPW, antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau dirunut banyak banget yang didiskusikan. Selamat datang Pak Teguh Handoko, Ketua Alfi Jawa Tengah. Dan senior kami, Pak Prapto, adalah Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Organisasi. Dan di ujung sebelah sana, nggak asing buat kita semuanya, dulur logistik Jawa Timur, ketua kita yang kita cintai adalah Pak Sebastian Wibisono. Selamat sore, Pak. selamat datang. Selamat datang semuanya, Pak Teguh dan Pak Prapto di Jawa Timur. Terima kasih. Hari ini masuk di Surabaya, langsung kita sharing-sharing diskusi dan udah ada beberapa kunjungan ke tempat-tempat yang menjadi target untuk kunjungan hari ini dari Alfi Jawa Tengah. Pak Teguh, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan tentang acara yang sudah digagas dari beberapa tahun yang lalu dari Alfi Jawa Tengah. Ya. Silakan, Pak. Matur nuwun, Pak Iko, Pak Wibi, selaku Ketua Umum DPW Alfi Jawa Timur. Ya. Terima kasih. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bahwa kami diterima di Alfi Jatim pada hari ini. Ya. Ini betul apa sampaikan Pak Iko bahwa hari ini kita kunjungan balasan. Kunjungan balasan. Ya, kebalasan kebaikan. Dan alhamdulillah sejak dulu sampai sekarang di era-era ketum-ketum sebelumnya Alfi Jatim dan Jateng ini selalu bergandeng tangan. Karena kita kebetulan juga daerahnya berdekatan. Dan sekarang ada jalan tol lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Ya, no? Yang jelas jalan tol ini menjadi salah satu simpul logistik yang membantu kita semua dalam bisnis usaha logistik. Ini sangat luar biasa. Maksud kunjungan kami ke sini tidak hanya menjalin silaturahmi. Kita juga tidak hanya membicarakan tentang pelabuhan, logistik dan juga semuanya. Tapi kita juga ingin membangun sesuatu hal, tentunya Jawa Tengah ini saat ini sedang dibanjiri oleh investor yang luar biasa. Yang tentunya kargo, ekspor impor domestik di Jawa Tengah itu selalu meningkat yang luar biasa saat ini. Dan tentunya kami butuh suatu studi banding tentang pelabuhan, tentang pelayanan pelabuhan. Kami mengarah ke TPS ini. Apa sih yang kita dapat dari TPS? Info apa sih yang kita dapat dari TPS? Tadi sudah kita bertemu dengan Pak Dir Operasional dan juga tim dari Pelindo, dan juga kami juga dikawal dari terminal head Pak Komang TPKS Semarang yang juga ikut ke Surabaya. Yang tentunya ini juga menambah tambahan informasi logistik terkini tentang TPKS, tentang TPS. Yang jelas satu hal yang paling penting bahwa kami mempunyai target bahwa 800.000 TEUs yang akan menginjak 1 juta. Dan kami mendapatkan informasi TPS di tahun 2024, angkanya sudah mencapai 1,5 juta TEUs lebih, hampir 1,6. Fasilitas apa sih yang dipunyai TPS? Sehingga tidak terjadi sesuatu kemacetan, mampu untuk menghandle kecepatan arus barang. Nah ini paling tidak TPKS Semarang ini juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh TPS. Kami juga sudah meninjau lapangan, ya. Tadi di pelabuhan TPS, di Surabaya, termasuk dermaga domestik, dermaga untuk ekspor impor, ini sesuatu yang luar biasa. Ya memang kalau kami melihat TPKS dibanding TPS masih harus banyak berbenah. Kalau untuk mencapai 1,6 juta TEUs per tahun, jelas TPKS harus menambah dermaga yang panjangnya sampai 1.000. Kami 600 itu masih kurang dari 600, kira-kira 560 saja karena
ada peninggian dermaga yang tidak bisa kita pakai. Belum lagi domestiknya. Jadi ini sesuatu hal yang memang kita harus mencontoh TPS bagaimana ke depan TPKS harus mampu mengimbangi pertumbuhan industri yang ada di Jawa Tengah. Betul. Nah ini mungkin itu saja yang dari saya, nanti mungkin ada tambahan-tambahan lagi Pak. Ya, Monggo. terima kasih. Yeah. Jadi memang dulur logistik kunjungan ini memang arahnya adalah studi tour atau studi banding ya Pak ya. Dan pengkajian tentang operasional yang ada di pelabuhan khususnya. Karena memang kita tahu semua Jawa Tengah luar biasa peningkatan investasi khususnya industri. Dan ini nggak bisa dilaksanakan, dikerjakan dengan mekanisme operasional yang biasa-biasa. Yeah. Jadi Jawa Tengah ini kayaknya punya mimpi dan memang harus diselesaikan ke depannya. Baik itu laut nanti yang sekarang kita pelajari, mungkin nanti udara ya Pak ya. Ya. Kemudian darat juga tentunya. Ya, betul. Pak Prapto, mungkin ada gambaran tentang bagaimana sih sesungguhnya logistik yang ada di Jawa Tengah menyikapi pertumbuhan investasi industri yang titiknya ada beberapa. Monggo. Oke, terima kasih Pak Iko. Jawa Tengah itu sebetulnya kita bicara sekarang itu identik dengan mudahnya berinvestasi. Nomor satu di situ. Oh iya, Ya. betul. Ya, kenapa? Kalau kita lihat itu yang terkini itu mungkin sekitar 400-an industri baru itu masuk nih. Baru ya? Baru Industri ini baru. udah mau masuk ya. Dan menengah Sudah besar, masuk bukan dan menengah akan kecil. relatif ya, menengah Pak, besar. Menengah Sudah besar. dan proses nih. Proses akan jalan masuk. terus nih. Wah, luar biasa. Nah, 400 ya. Ngeri loh. Luar ada biasa. banyak kawasan terutama Industri yang ya? baru industri ya. Industrinya juga. Selain yang ke selatan itu sudah ketemunya di Ungaran? arah Solo, Solo, itu udah eksis. Sekarang yang ke barat kita ngomong tentang Kendal, Batang. di timur kita punya Demak. Kudus. Sementara banyak industri-industri alas kaki yang banyaknya sekarang juga di Kudus, Jepara dan sebagainya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong Luar biasa. logistik di Jawa Tengah, itu bisa kita bagi ke beberapa. Betul. Satu segmen industri besar tadi di kawasan industri itu, Kawasan industri. tapi juga kita ngomong UMKM di Semarang juga banyak sekali. Iya, Di Jawa betul. Tengah itu gede sekali. Betul. Home industri dan ya. tentunya memang semua larinya di Tanjung Mas sih kalau kita ngomong secara umum ya. Betul. Tadi kalau kita Pak Iko mengatakan persiapannya apa gitu, Iya. dengan berbagai macam itu. Betul. Jadi kita berkunjung ke Surabaya ini juga sekaligus satu belajar persiapan. tentang tadi Pak Teguh mengatakan tentang fasilitas Iya, seperti apa. Pelabuhannya. Memang kita nggak bisa mengeluh fasilitas di Semarang berkembangnya lama gitu ya. Iya. Tapi kan kita harus cari solusi. Makanya kita belajar ke sini. Betul. Termasuk tadi yang menarik itu sebetulnya gimana kita juga mempersiapkan anggota kita. Anggota kita itu Anggotanya supaya Alfi Jawa Tengah. Betul. anggota kita Alfi di Jawa Tengah itu, kalau di Surabaya kan anggotanya juga jauh lebih banyak tuh. Iya. Iya. Nah kita pengen anggota kita itu juga punya kapasitas yang bisa mengikuti dari tuntutan pertumbuhan itu. kemampuan Industrinya itu sendiri, industri ini. ya. Industrinya Iya, mau betul. berkembang, tentunya SDM-nya juga bisa kita tingkatkan. Makanya kita ke Surabaya juga belajar tadi. Oh di sini ternyata ada pelatihan PPJK yang keberhasilannya jauh lebih baik. Nah kita belajar di sini. Di satu sisi mungkin bareng-bareng nanti kita bisa develop yang berhubungan dengan SDM di sektor logistik yang mungkin bisa kita kolaborasikan. Karena kita udah ada uji kompetensi dan sebagainya. Itu kan mengikuti tadi ya industri yang berkembang otomatis harus kita imbangi dengan selain fasilitas yang Selain tadi Pak fasilitas. Teguh mengatakan Betul, begitu, betul. SDM kita termasuk kita belajar tentang IT. Iya. Karena kita ngomong tadi ya di TPS relatif itu kan Sudah aplikasi dari aplikasi IT-nya semua. itu Betul. sistemnya udah jauh lebih walaupun mamanya beberapa hal di Semarang TBS sudah jalan. Iya. Tapi kalau kembali ke tadi Pak Iko, kita ngomong tentang various logistik yang ada di Jawa Tengah. Iya. Sebetulnya tadi kita terbagi ke dalam segmen-segmen tadi. Iya, iya. Ya dari industri besar itu sekarang tadi yang baru-baru aja sudah ratusan masuk yang baru gitu. Dan itu tantangan bagi anggota Alfi. Iya. Tentunya itulah yang jadi tantangan. Salah satunya ya tadi kita mau empower tentang IT, Iya. yang kedua tentang SDM-nya sendiri seperti apa. Betul, betul. Makanya kita berkunjung di sini bisa sharing. Itu Pak Iko. Pak Ketum, ya, terima kasih Pak Iya. Iya. Prapto. Pak Ketum Jawa Timur menanggapi dengan kunjungan ini, terus kira-kira apa nih kerjasama secara operasional atau B2B atau support antar organisasi, kira-kira support dari atau kerjasama apa yang akan dikembangkan oleh Alfi Jawa Timur? Oke. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang ya di PWLP Jateng. Terima kasih sudah bisa rawuh di Surabaya ya. Tentunya ini juga
sangat menghormati dan mengapresiasi ya kedatangan teman-teman dari Jawa Tengah. Dan betul kata Pak Teguh tadi bahwa memang kita sudah ada chemistry dari dulu sebelum kita sudah bergabung. Nah, kalau Sudah kita terbangun dulunya. Sudah terbangun. Ya. Jadi kalau kita bicara Jawa Timur, Pak Iko, ini kebalikan. Jadi pelabuhannya udah siap, industrinya sudah mulai bergeser nih ke Semarang. Ke Jawa Tengah. Ini juga harus menjadi konsen pemerintah loh. Betul. Karena ya, salah satu isu terkait dengan upah minimum kabupaten dan kota ini juga masalah buat kita. Karena ring 1 ini kita sudah cukup sama dengan Jabodetabek nilainya. Padahal Semarang itu masih 3.400.000. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Mungkin industri besar di sini sudah ada, tapi kita lihat yang middle dan bawah ini sudah mulai bergeser. Terutama yang padat karya. Kayak tadi Pak Pratowo bilang, pabrik alas kaki sudah ke Kudus. Mungkin itu sebagian dari Pasuruan itu. Bisa jadi. Yang pindah ke sana. Ya kan jadi, mungkin bisa jadi. Nah, ini justru harus peran pemerintah yang seharusnya melihat potensi ini. Karena kan disayangkan Semarang yang pelabuhannya tidak bisa menampung industri. Ya, dan di sini sebetulnya ya tadi kita lihat sendiri di terminal ya Pak ya. Banyak pelabuhan yang dermaganya kosong. Iya. Kita menunggu kapal, ya kan gitu loh. Mungkin peak season mungkin kalau ada Idul Fitri baru mulai throughputnya sampai 90%. Tapi kalau tidak dalam kondisi ada surat ketetapan bersama, itu kita jarang 65% throughput itu. Jarang sekali. Padahal Semarang udah 90%, di atas 80 ya rata-rata ya. 80% loh TPKS ini kita jarang Pak. Jadi Semarang itu. Paling waktu 90% itu waktu pada saat Lebaran, karena memang dibatasi kan. Betul. Jadi makanya tadi kita juga ngobrol sama Pak Teguh, kita juga mau belajar karena kenapa kita terminal booking system memang belum mengerti di sini. Ada sistemnya, aplikasinya ada, tetapi tidak dilakukan secara Mandatori. Mandatori. Sehingga Jawa Tengah sudah ya? Sudah. Tapi saya lihat memang kalau Jawa Tengah memang kebutuhannya sangat mendesak kalau TBS ya. Kalau di sini kita kan klaster Pak ya. Jadi pelabuhan itu sudah terpecah, tidak terfokus di satu tempat. Hanya mungkin di Osowilangun aja, mungkin daerah Teluk Lamong ini. Itu pun sebetulnya bukan dermaganya yang bermasalah. Jalan dan fasilitas umum yang terlalu memang dekat ya, dan jalannya terlalu kecil ya. Infrastruktur penunjang yang memang infrastruktur penunjang seperti depo dan semuanya kan terpusat di sana. Nah itu aja sebetulnya. Kalau di terminal TPS kan tidak ada isu ya. Jadi memang Surabaya sebetulnya kalau kita bilang fasilitas pelabuhan sudah cukup aman lah. Yang harus didorong justru sekarang industrinya. Iya kan? Kalau kita bicara JP itu 3.200 hektar, kita masih bisa dihitung tenan yang masuk selama 2016. Kan jauh antara luasan lahan dengan perkembangan tenan industrinya. Berapa persen tuh itu kira-kira yang sudah terpenuhi? Ya kita kebantu ini karena ada smelting dan ada smelter freeport tuh. Sebelumnya ya paling 20% sampai 30% aja. Belum ada, karena ada industri ini ya, industri hilirisasinya. Jadi akhirnya hidup. Di Batang udah 80% ya Pak ya? Belum. Oh belum ya? Belum. Tapi Jadi, udah penuh kan Mas? Ya sebetulnya. Di Kendal kan Pak? Yang paling banyak itu justru di Kendal. Di Kendal sama Jatengland. Sayung. Ya. Itu sudah penuh 50%. Iya, 50% lebih. Ya, 50%. Yang KITB ini masih karena memang beda. Beda apa namanya ya, beda tempat ya, dalam artian beda fasilitas lah. Kalau di KITB Batang itu kan memang sewanya 80 tahun. Kalau di Kendal bisa HM, HGB, kan gitu. Bedanya di seperti itu. Dan setiap unitnya, klasternya di KITB itu lebih gede. Jadi memang untuk industri-industri yang besar. Makanya kalau saya tambahkan ya, kalau kita harapkan untuk sekitar Semarang ya, Kendal, Kaliwungu, kemudian Terboyo itu mana Mas? Demak dan sebagainya gitu ya. Itu nanti kepadatan itu akan bisa terkunci juga. Makanya kami kemarin ketemu Pak Gubernur, Pak Lutfi, tolonglah jangan Semarang saja yang kita lirik. Kita juga punya pelabuhan besar di Cilacap. Cilacap itu draftnya hampir sama, 12-an. Di sana itu pelabuhannya sangat sepi. Ya, sangat sepi. Sayang gitu loh. Di sana masih ada lahan provinsi Jateng itu punya 10.000 hektar dan sebagainya. Itu juga harus dipecah, diklaster lagi ke sana. Supaya industri-industri ini pengembangan kawasannya tidak melulu di sekitar Semarang. Ya, di utara, tapi selatan juga. Selatan gitu loh. Karena begini tuh, tadi kalau Tum Bibi membicarakan UMK, Semarang 3,4.
jangan bilang Semarang 3,4. Di Kendal, Ya. Batang, itu bisa di bawah itu, Tom. Iya, Waduh. betul. Di bawah itu. Luar Bagaimana- biasa. bagaimana Lebih murah kalau- lagi iya, tuh ya. iya. Nah, ini Belum masalah Cilacap, Tom. kita. Cilacap Betul. ini rendah juga, 2, Lebih rendah lagi. berapa ini? Jadi ini sesuatu hal yang memang kalau bersaing masalah UMK, Iya. karena memang lebih maju perekonomiannya di Jawa Timur, ya mungkin akan sulit juga. Iya, iya. Tapi setiap daerah memang begitu daerah itu tadinya stagnan, ada industri masuk, UMK juga lama-lama pasti naik. Pasti naik, ya. Gitu. Iya. Tinggal waktu saja Iya, yang iya, menentukan itu, dan infrastruktur lainnya. Iya. Mungkin itu. Infrastruktur di Jawa Tengah itu memang tumbuh bersama kebutuhan di investasi dan lain-lainnya. Tapi kami lihat memang kalau melihat infrastruktur di pelabuhan, kan tidak ada pertumbuhan yang cukup bagus. Misalnya ini Batang juga nggak akan bisa dikembangkan, masih perlu investasi yang lebih panjang lagi karena memang draftnya pendek, kan gitu kan. Kemudian mengarah ke sisi Tegal mungkin ada infrastrukturnya juga belum banyak juga kan. Padahal potensinya di sana ada potensi laut, Ya. hasil laut. Semuanya kembali ke Semarang dan Semarang kemungkinan kecil untuk ya mungkin mau nambah dermaga tapi Ya. seperti tadi Pak Ketum Teguh sampaikan masih perlu waktu lah kan Ya. gitu. Nah, kira-kira apa nih planning dari teman-teman logistik dari Asosiasi Alfi untuk antisipasi hal itu karena pertumbuhan logistik dengan pertumbuhan mohon maaf SDM dan infrastruktur logistik yang baru-baru di Jawa Tengah kan hanya tol, kereta api pun juga belum maksimal kan gitu kan. Udara pun juga baru upgrade jadi internasional baru Ya, kemarin kan gitu kan. betul. Dulu internasional downgrade jadi domestik, sekarang udah internasional lagi tapi belum ditunjang oleh penerbangan internasional kan gitu kan. Nah, kira-kira apa nih untuk mengantisipasi hal itu? Karena kan pasti ditanyakan nih, logistiknya bagaimana kan gitu kan. Ini infrastruktur udah bukan infrastruktur, investasi udah mulai masuk. Nah, kira-kira gimana? Ya, Pak Teguh? terima kasih Pak Iko. Jadi begini, kalau kami melihat tadi kita di lapangan ya, Iya. melihat pelabuhan TPS, ada nilam, ada beberapa Banyak. pelabuhan yang ini membantu sekali, Oke. membantu sekali. Semarang itu siapa sih? Ya Penyuman Tanjung Mas. Betul, Ya, itu. hanya Tanjung Mas. Embrio pelabuhan itu sebetulnya yang terbaru itu memang KITB. Yes. Jadi sekarang ini baru dilakukan nanti launching untuk kebutuhan-kebutuhan apa namanya bahan baku yang masuk KITB. Oke. Ya draftnya hanya 5 sampai 6 kan gitu. KTP itu yang Batang ya? Batang. Iya, Batang. Batang. Tapi sudah ada rencana dari pemerintah termasuk dari juga Pelindo, yang bangunan juga Pelindo, Oh iya, Pelindo juga KTP. bahwa draft nanti akan dicapai sampai 10-11. Oke, siap. Kalau ini 10-11 kemungkinan bisa menjadi pelabuhan juga untuk melayani ekspor impor. Kontainer juga nih. Kontainer juga di sana. Untuk pelabuhan-pelabuhan Tegal, Iya, kemudian Kendal. Kendal betul. Ini memang terjadi pendangkalan yang luar biasa. Jadi draftnya yang kemarin bisa 6, dikeruk 6, 7, Balik sekarang ke turun 4. balik lagi ke 3, ke 4. Kan berat ini. Iya. Jadi tidak bisa kita andalkan untuk menjadi pelabuhan. Sebetulnya sih pelabuhan-pelabuhan yang tidak ada pendangkalan, itu kita melihat zaman sejarah dulu. Orang-orang Portugis turunnya di Kelingkelet Jepara sana. Itu ada pelabuhan. Ada pelabuhan Iya. di Jepara itu. Jadi itu di sana memang draftnya draft alam. Draft gitu. alam memang dalam ya. Pak? Dalam, Karena betul. arusnya juga Ya, stabil. betul. Untuk Tinggal potensi, sekarang ya. betul sih. antara ayam dan telur nih. Kalau kita ke Jepara, barang dari Jepara, ukir-ukiran, kerajinan semua masuk kan tetap ke Tanjung Mas. Iya. Kita ke Jepara harus ada jalan tol ke sana. Iya. Mungkin nggak kan gitu. Iya. Ini kan jalur-jalur logistik yang harus dibuat oleh pemerintah sehingga ada beberapa alternatif pelabuhan yang dimungkinkan untuk melayani pertumbuhan investasi yang luar biasa untuk Jawa Tengah ini. Iya. Ya. Terus tadi untuk jangka pendeknya apa sih sebetulnya? Paling gampang tadi bikin dry port. Bukan berarti KITB juga bikin dry port. Iya. Tapi dry portnya adalah kereta api. Iya. Dan tempatnya bagus karena tepi pantai. Bagus kereta api. Iya. Cuman kadang-kadang Arealnya kurang ya. kalau dry port itu angkutannya kereta api dengan jarak pendek, Iya. orang masih memikirkan Memikirkan. pakai darat aja deh, pakai trailer. Ya, itu. Betul, betul. Karena Karena- tidak familiar Iya, juga ya. iya. KITB sama Tanjung Mas itu dengan 2 juta lah, 1,7 2 juta itu
pakai trailer sudah sampai. Iya. Sudah sampai. Nggak lama, 2 jam itu. tembus gitu. Iya. Nah tinggal sekarang Pak Iko juga ahli di perkereta apian. Nah, Kalau dengan kereta api di KITB bisa ngalahin duit yang 2 juta nggak ini? Biayanya Dan juga ya. ya Lift karena off, ada lift lolo, on, ada ada lolo. lolonya Betul. gitu. Lift on, lift off-nya Iya. juga harus dipikirkan. Betul. Itu cuman juga ketepatan waktu untuk mengejar Betul. closing. iya, iya. Ya selama ini Tanjung Mas sudah ada rel masuk, Rel masuk. sudah 1 tahun belum ada. Operate-nya. Oh ya, belum ada Tunggu masuk. izin ya. Ini masing-masing Iya, iya. harus tunggu izin untuk bisa beroperasi di sana. Jadi nanti bisa logistik di sana lebih bisa Masuk gitu. Iya, itu Pak. Pak Matur nuwun, Pak Ketum, Pak Prapto. Pak Prapto sebagai praktisi, kalau saya lihat kapasitas Pak Prapto ini expert di nasional. Di nasional. Internasional. Kapasitas nasional dan internasional. Menurut jenengan di Jawa Tengah nih, idealnya bagaimana, Pak? Idealnya bagaimana, Pak? Iya, Jadi menarik. peta dibandingin sama, ya kita membandingkan mungkin negara tetangga, jenengan kan expert di beberapa negara. Kira-kira gimana, Pak? Ya menarik sih memang begini. Tapi saya sepakat tadi kita bicara tentang pelabuhan. Ya, Nah, itu memang pokoknya bahasanya gitu kan di pelabuhan nih. ya di Tapi pelabuhan. sebenarnya kita nggak boleh melupakan kalau pertanyaannya harus apa? Iya. Kalau kita ngomong konsep di beberapa negara yang lain gitu ya, Betul. selalu bicara konektivitas dengan Konektivitas. hinterlandnya. Interland. Maka di Jawa Tengah jangan heran ya, Iya. sekarang pertumbuhan bisnis warehouse dan distribusi Meningkat. bukan cuma meningkat. Oh gitu, Naiknya signifikan. bukan naik. Signifikan. Oh, waduh. Ya, grup kami yang Ketum mau invest di sana juga tuh. Kayaknya. iya serius. Jadi grup Ada kami sumpek sini. saya ini ngomong sederhana aja Iya, ya. iya. 2014 kita bikin warehouse, sekarang Iya. itu kita operasikan mungkin sudah lebih dari 12 di Di area Jawa Tengah. Jawa Tengah. Artinya tadi ya, kalau kita ngomong konsep di beberapa negara gitu Iya. ya, selalu bicaranya kan pelabuhan itu hanya titik nolnya. Titik Kalau muat, tadi mamanya titik fasilitas muat ya, aja. IT Iya, sudah, itu ya Iya, cepat. betul. Sebetulnya anggota kita itu juga tadi jangka pendek kita dorong anggota. Bisnis itu sekarang loh, Iya. termasuk kita ngomong ada gudang, ada distribusi, kan nggak harus punya sendiri juga. Iya. Iya. Pak Wibi punya, saya pakai ya gitu kan. Iya, Tapi saya kerjain ordernya. Betul. Jadi kita coba tadi bisnis itu selain yang di pelabuhan yang bapak-bapak concern tadi, kita ngomongnya sekarang sudah membahas bisnis yang konektivitas dengan internet itu Iya. tadi penyimpanan, pengiriman, kan Alfi itu kan bahasnya Itu kan semua. Iya, betul. penyimpanan, pengiriman, Dengan pengepakan, penumpukan. semua iso gitu kan. Iya. Nah itu sebetulnya yang kita coba dorong ke teman-teman kita juga gitu. Iya. Jadi jangka pendeknya neng pelabuhan kabeh ruwet di situ gitu. Iya. Bukan ruwet, artinya rebutannya banyak di situ ya. Betul, betul. Iya. Tapi kan di luar sendiri kita punya Iya. peluang untuk Pengelolaan tadi. barang. Makanya kita dorong sekarang juga termasuk bisnis pergudangan, distribusi. Anggota kita sekarang nggak hanya punya trailer. Iya, iya, iya. Pengumpan truk-truk itu juga Langsung bisa. perlu di Iya, iya. develop. Memang menarik nih kalau tadi bilang Jawa Tengah, Semarang, seksi-seksinya nih tuh. Mungkin itu kan memang di dalam pertumbuhan kalau saya baca di literasi, berliterasi memang Jawa Tengah ini memerlukan banyak hal untuk support di investasi. Nah, itu bukan investasi tapi penunjangnya, Ya. terutama di logistik. Kalau saya baca literasi yang dimasukkan ke kami, kereta api itu nanti akan ada train port di Kendal, Cikarang Depot kan sudah investasi di sana. Kemudian nanti ada di Tegal katanya gitu. Semua menggunakan kereta api dan satunya lagi jalur tol. Tol itu saya baca juga referensinya akan menjadi salah satu jalur utama untuk pengangkutan kurir yang e-commerce dan lain-lainnya, barang retail yang nanti truk-truk ini tidak perlu keluar jalur tol, katanya begitu tuh, memanfaatkan rest area. Rest area itu akan menjadi tempat lintas barang dan lintas orang. Nah ini nanti truk gede yang akan menjadi pelintas dan truk besar ini tidak akan masuk ke jalan kelas yang tidak pada mestinya kan gitu kan. Nah nanti akan menimbulkan beberapa titik hub distribusi di sekitar sana. Ini saya baca literasinya seperti itu, termasuk nanti Jawa Tengah. Jadi memang kayaknya kita pindah nih Jawa Tengah. Jadi ini sekedar sharing aja. Karena ini memang menarik, betul Pak Ketum, Pak Prapto sampaikan bahwa ini memang perlu SDM, perlu banyak hal yang harus diseriusi. Dengan jumlah anggota mungkin belum banyak kan gitu kan, tetapi titik poin-poinnya kan banyak Pak nantinya kan gitu. Bicara selatan saja potensinya sudah seperti itu.
Apalagi Provinsi Jawa Tengah udah mengibarkan betul-betul, "Hai, investasi di Jawa Tengah," kan gitu kan. Nah, Jawa Timur kapan? Jawa Timur kapan? Jadi di sini itu kita memang cukup besar potensinya, cukup besar. Hanya memang daya tarik untuk nilai investasi gudang di Rendah, sini itu ya. udah cukup mahal. Boleh mahal. Di JP aja kita bisa 1 meter 3 juta sampai 4 juta. Nah, ini karena memang kalau bicara gudang itu return investasinya yang harus kita pikir besar. Makanya kalau memang mau investasi kita harus urbanisasi ke Kalimantan. Tanahnya masih murah. Iya. Benar. Karena kebetulan saya koridornya memang gudang dulu. Iya. Gudang dulu baru ke trucking gitu. Jadi memang tapi itu menarik karena akan memulai trading di sini. Nah, ini sekarang Surabaya lagi tren untuk PLB. Tren kembali. Jadi ada salah satu customer supplier besar dari Rusia. Teman-teman juga sudah ditanyakan beberapa volume besar. Jadi sekarang industri itu sudah bergeser bahwa supplier dia akan membuat hub di sini. Jadi tidak langsung satu kapal parsial. Jadi dia sudah hub di sini. Nah, mereka dibantu. Makanya sebetulnya dengan PLB, dengan kawasan ini khusus itu menarik sebetulnya. Kelihatan. Ini tambah lama tambah hangat ini. Dulur Logistik Jawa Timur. Ini memang buat wawasan, buat hasanah buat kita semuanya tentang bagaimana peta logistik dan peta investasi potensi industri yang ada di Jawa Tengah, comparison tadi sampai nama Ketum Jawa Timur dengan yang ada di Jawa Timur dari sisi penggajian atau labor cost-nya, dari sisi potensi bisnis logistik yang lain seperti warehouse dan lain-lainnya, plus infrastruktur yang lain. Memang harus dikaji lebih detail nih potensinya di titik-titik mana di Jawa Tengah. Ya kalau mungkin ada yang ekspansi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah nih, gitu kan. Atau memang nanti perlu edukasi bersama bagaimana membangun titik-titik potensi sentra ekonomi berbasis logistik di area Jawa Tengah. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, karena memang di sini ada 500 anggota. Kalau di Jawa Tengah itu berapa? 300-an. 300 anggota. Ini itu mayoritas internasional ya, bermain di internasional. Ada internasional, ada domestik. lokal. Ya, Sama dengan yang ada di Jawa Timur. Tapi ini menarik karena memang ini harus satu kata, satu semangat untuk mensupport pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dengan mekanisme support investasi industri melalui logistik. Karena orang investasi kalau nggak ada logistiknya nggak akan investasi. Pertanyaan pertama, tempatnya, izinnya, dan logistiknya. Jawa Tengah, poin-poin itu ngena semua dan terbukti improvementnya luar biasa dibanding Jawa Timur. Betul. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih Pak Ketum, Terima kasih. Pak Teguh, Terima kasih. Pak Prapto, Pak Ketum Jawa Timur, dan ini menjadi satu wacana, satu pembahasan yang bisa menjadi satu improvement buat Anda semuanya, bagaimana membaca peta logistik ke depannya. Dari Rumah Logistik Alfi Jawa Timur, ini untuk persembahan untuk Anda semuanya, semoga bermanfaat dan kita ketemu di channel berikutnya. Terima kasih, saya Heri dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya. Salam Logistik Indonesia.